Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Budi Astomo. Perkembangan kasus virus Corona 19 di Indonesia terjadi peningkatan secara eksponensial. Dan sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat mencegah atau mengobatinya. Cara yang paling efektif untuk mengatasi penyebaran virus ini adalah dengan memutus mata rantai penularan dari orang ke orang. Dan saat ini pemerintah telah memberlakukan social distancing, menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan menjaga jarak ketika harus keluar rumah. Dan kalau masih tidak berhasil, kemungkinan pilihan lockdown akan diambil. Tetapi masih ada beberapa kalangan yang memprotes pembatasan ini. Ya, dengan berbagai kepentingan, bahkan agama dijadikan alasan. Sholat jamaah di masjid yang merupakan tuntunan Nabi kok dilarang? Sholat Jumat kok dilarang? Pengajian-pengajian kok dilarang? Memakmurkan masjid kok dilarang? Mana imanmu? Tunjukkan sekarang. Ada lagi yang mengatakan begini, orang sakit mati, orang sehat mati. Semua takdir ilahi. Bahkan ada yang lantang bersuara, jangan takut pada corona, tapi takutlah hanya kepada Allah yang kuasa. Kira-kira begitu yang beredar di media sosial. Apakah ini sebuah paradoks corona? Mari kita uji pernyataan-pernyataan di atas menggunakan agama dan ilmu pengetahuan agar kita tidak gagal paham. Kita uji pernyataan, jangan takut pada virus corona, tapi takutlah kepada Allah. Virus corona adalah makhluk ciptaan Allah. Allah memberi kemampuan pada virus corona ini untuk bisa menginfeksi manusia. Dan manusia yang sudah terinfeksi akan dengan mudah dan cepat menularkan kepada manusia lain, sehingga menjadi pandemi dan menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia. Rasulullah pernah bersabda dalam terjemahan hadis, larilah kalian kepada orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi, takut kepada virus corona secara proporsional dalam rangka untuk menghindari dari penularan wabah ini merupakan bagian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita uji pernyataan orang sakit akan mati, orang sehat akan mati. Semua adalah takdir ilahi. Memang benar pernyataan ini bahwa semua manusia akan mati. Tetapi yang dinilai adalah apa yang dilakukan sebelum mati. Rasulullah dan para sahabat ketika akan berperang, semua menginginkan mati syahid. Tetapi mereka semua juga melindungi kehidupan mereka, menggunakan baju besi, membawa senjata, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk mengatur strategi. Mungkin kita tahu bagaimana Nabi dan sahabat itu membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk bertahan dari invasi. Dan ketika meninggal dalam berperang itu, maka insya Allah sudah mati syahid. Nah, saat ini kita berperang melawan virus corona. Kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas kita, menjaga jarak.
kalaupun kita terinfeksi setelah melakukan usaha yang sedemikian, kemudian kita sakit dan kita mati misalkan, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kalau kita ceroboh, kemudian kita terinfeksi, kita sakit, kemudian kita mati misalnya, maka silakan ditafsirkan sendiri. Sekarang kita uji pernyataan sholat jamaah di masjid yang merupakan tuntunan Nabi kok dilarang, sholat Jumat kok dilarang. Dalam ilmu fikih, ketika hujan deras, kita dianjurkan untuk sholat di rumah. Bahkan zaman Nabi, ketika hujan badai, ada azan yang berbunyi, sholatlah di rumah. Majelis Ulama Indonesia yang keilmuannya sudah tidak perlu kita ragukan lagi dan memang punya kewenangan, telah mengeluarkan fatwa untuk menjalankan ibadah agama pada saat wabah corona. Sholat 5 waktu dikerjakan di rumah. Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur dan dikerjakan di rumah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Bagaimana kalau pemerintah menerapkan lockdown atau isolasi wilayah? Maka agama juga tidak menjadi masalah, karena Rasul telah memberikan kaidah. Jika kalian mendengar wabah di suatu negeri, janganlah kalian memasuki. Tetapi jika kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar untuk lari. Terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan mengatasi wabah antara agama dan ilmu pengetahuan, jika agama dipahami secara keseluruhan, karena keduanya merupakan satu kesatuan. Karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti himbauan dan instruksi dari pemerintah, juga Majelis Ulama Indonesia tentang menjalankan ibadah, agar bangsa ini dijauhi dari wabah dan mendapatkan berkah. Jika kita bersatu, badai akan berlalu. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, share, dan komen. Mohon maaf, tetap semangat. Wassalam.